Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi nih kita di sesi IG Live-nya Calm, kata dengan segmen kata Kamselor. Halo, halo Kalmers. Aku pin komen dulu ya untuk topik bahasan kita hari ini. Kita malam ini akan membahas seputar kecemasan yang akan didampingi oleh Kamselornya Calm, yaitu Counselor Michelle. Kita tunggu ya untuk Kak Michelle-nya masuk join. Halo, halo. Halo Kamers. Sebentar. Oh, belum ke pin nih komennya. Bentar ya. Oke. Nah, udah ada nih Kak Michelle-nya. Aku invite. Oke. Halo, Halo, selamat malam Emma. malam Kak. Haha, kita akhirnya Malam ketemu ya. juga Kalmers. Iya, malam juga Kalmers. Iya. Jadi boleh kenalin dulu eh, kegiatan kakak sehari-hari gitu kali ya. Mm-mm. Ya, selamat malam Kalmers. Nama aku Teresia Michelle Alessandra. Aku adalah salah satu tim konselor. Aku seorang psikolog klinis. Sebenarnya aku lebih banyak kekhususannya untuk masalah pengasuhan, masalah Hmm. tumbuh kembang anak dan remaja. Tapi di Kalmer sendiri dan beberapa kali aku nanganin kasus soal cemas dan stres. Jadi untuk keseharian sih karena ini lagi pandemi dan mungkin kayaknya semua psikolog konselingnya pasti jadi pindah lebih banyak rasionya jadi online. Jadi sekarang Betul. lagi banyak nanganin konseling-konseling online, tapi aku juga praktek secara offline gitu. Oh, jadi kakak udah mulai ini nggak sih? Udah mulai praktek offline lagi kah sekarang? Udah ada beberapa belakangan baru mulai sih, baru mulai agak ada. Sebelumnya pas lagi pandemi tuh lumayan kosong kan. Nah, Betul. ini tuh mulai karena mulai masa transisi kali ya di Jakarta juga kan. Mhm. Jadi udah mulai ada beberapa klien-klien yang offline, apalagi untuk yang anak-anak ya, biasanya mereka butuh Oh tes iya, kayak gitu. benar-benar. Kalau mungkin kalau klien dewasa kita kayak bisa masih bisa video call atau kayak gini ya kita Iya, tatap iya muka. betul. Kalau anak Jadi mungkin lebih susah konseling ya. masih online. Iya, lebih susah memang sih. Oke deh, Palmer sebelum kita makin panjang nih ya kalau kita ngobrol kan Hmm. pasti seru. Kita langsung ke topik bahasan malam ini aja kali ya. Judulnya Mm-mm. nih kalau buat aku pribadi sangat menarik nih, karena kan ngomongnya berteman dengan rasa cemas. Biasanya kayak kecemasan is something yang kayak frightening, terus kayak kayak mengganggu gitu ya. Ya, betul Tapi betul. kalau Michelle sendiri nih kayak melabelkannya, ayo kita teman, kita menjadi Ya, teman kita dengan si berteman rasa gitu cemas. ya. Ya, Betul. itu kakak sendiri coba deh, boleh jelasin nggak maksudnya tuh gimana sih? Heeh. Nah, sebenarnya topik kecemasan ini topik yang kayaknya nggak asing ya sehari-hari di hidup Kalmers juga, maksudnya di hidupku juga, mungkin di hidup Emma juga, karena kita sebagai manusia dalam bagian hidup kita tuh pasti ada yang namanya kecemasan. Yang aku garis bawahi adalah bagian, karena bukan artinya kecemasannya itu berlangsung terus-menerus, tapi Hmm. cuma jadi bagian secuplik-secuplik lah gitu. Nah, kenapa sih perlu dibahas? Karena itu, ini bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat-lihat, ada sih beberapa rasa cemas yang bisa berdampak positif, jadi berfungsi positif buat diri Oh, kita. Tapi memang ada juga nih yang istilahnya kalau cemasnya tidak terkontrol dengan baik, itu akan memberikan dampak yang negatif. Jadi nih cemas ini jadi kayak temen kamu yang istilahnya kadang suka ngeselin tapi ngangenin juga gitu. oh, Jadi karena ada ya, ada mungkin kayak celotehan-celotehan atau komen-komen dia yang kayaknya kok bener juga ya, kok bermanfaat juga buat hmm. aku gitu. Jadi makanya menurutku kita perlu bahas soal cemas ini dan perlu kita punya frame mindset yang lain melihat kecemasan itu sendiri gitu. No. Jadi menurut Kak Michelle tuh si cemas ini kayak teman kita ya.
memang kalau Mm-mm, saya mm-mm. pikir, kalau aku pikir-pikir jadi oh ya temenku ada juga yang nyebelin tapi aku masih temenan sama dia gitu ya. Iya, betul betul. Ha, jadi ya makanya tadi kayak kata Emma, kalau misalnya dilihat-lihat sih sebenarnya nyebelin ya, tapi ya kadang ada benernya mungkin pikiran-pikiran yang ada dalam kepala kita kalau lagi cemas saat dipikir-pikir, Hmm. saat dimaknai setelah berapa lama, biasanya apalagi kalau kejadiannya udah lewat kayak oh ini tuh Wah, ada manfaatnya loh gitu. Oh ini ada faedahnya gitu. benar. Biasanya emang kita nyadarin faedah gitu ya. Itu Nah, belakangan ya. Setelah belakangan, udah lewat. heeh. Nah, Betul. mungkin tadi kan ada menarik juga ya. Kayak ngelihatnya dari sisi framework yang berbeda gitu ya, dari si temannya. Mm-mm. Tapi maksudnya kalau kayak aku pribadi gitu, mungkin nggak tahu ya aku bisa merepresentasikan Calmers atau enggak gitu. Tapi kalau aku Mm-mm. pribadi, ya mungkin rasa cemas itu kadang malah jadi apa ya penahan kita gitu kak. Apa ya Hmm, untuk bisa berpikir jernih atau mungkin kayak oke. kalau kabut tuh gimana gimana gitu. Nah kalau Mm-mm. kakak sendiri tadi gimana tuh mas? Yang Mm-mm. framework berbeda. Nah, cemas sendiri pun mungkin ini agak throwback ke belakang agak jauh gitu ya. Hmm. Karena rasa cemas sendiri pun ini sebenarnya sesuatu yang diberikan kepada kita dari Yang Maha Kuasa membuat biar Nah, kita bisa survive sampai di masa sekarang gitu. Karena dulu kalau oh, misalnya di nenek moyang kita yang mungkin hidup di zaman purba yang istilahnya ketemunya ya sama zaman dulu binatang banget ya. buas, zaman dulu Heeh. banget gitu. Uh, Ketemu sama binatang buas, ketemu sama sesuatu yang mengancam, yang membuat selamat itu adalah si rasa cemas itu justru. Kenapa sih? Oh, Gimana sih yang membuat rasa cemas tuh maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat nih, hmm. mereka bisa survive dan kita sampai kita akhirnya berlanjut sampai tahun 2020 ini ya Iya. karena ada rasa Hari ini cemas itu. Hari ini karena nenek moyang kita itu ketika misalnya ketemu sama sesuatu yang mengancam, itu kan pasti menimbulkan rasa cemas, rasa takut. hmm. Biasanya akan muncul respon yang ini mungkin beberapa Calmers udah ada yang familiar dengan kata flight or fight gitu. Nah, justru si rasa cemas atau takut sebenarnya fight or flight ini dimunculkan sama si rasa cemas atau takut ini. Jadi biar kita bisa survive. Sebenarnya kalau dilihat kalau misalnya kita nih melihat ketemu sesuatu yang mengancam buat kita, tapi kita nggak Hmm. punya rasa cemas, nggak punya rasa takut, ya mungkin si Betul. nenek moyang itu akan dimakan ya karena kayak ya udah ketemu Iya. binatang buas, oke gue biasa aja gitu, terus dia menghadapi dengan santai-santai aja, padahal rasa cemas itu bisa membantu dia biar lebih oke, ini ada ada sesuatu yang aku hadapi yang membuat aku takut, aku harus apa, apakah aku harus kabur atau aku harus melawan dia, istilahnya kayak perlu tools apa ya biar aku selamat nih dari kejaran harimau, itu kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang kan kita nggak setiap hari ketemu harimau di jalan nggak sih gitu, udah beda Betul. lagi lah ya ancamannya, tantangannya sudah beda lagi. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang mungkin masalah-masalahnya bukan sesuatu yang kayak life threatening, tapi tetap membuat cemas. Kayak misalnya ketika kita harus presentasi di depan banyak orang, atau misalnya Ah, ketemu betul. sama, ketemu, kalau Emma kan sekarang lagi kuliah ya, misalnya ketemu sama dosen yang galak untuk ngumpulin tugas. Nah itu juga pasti kan ada rasa, aduh gimana nih nanti dimarahin segala Iya. macam. Nah rasa cemas itu bisa berdampak positif kalau misalnya dia menggerakkan kita untuk oke, okay, karena aku akan ketemu misalnya bosku yang galak atau dosen pembimbingku yang galak, Hmm. aku harus mempersiapkan diri nih. Aku harus sebisa mungkin mempersiapkan tugasku dengan baik. Nah, itu kalau yang baik, kalau yang bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya eh, kita nih misalnya mau ikut investasi online gitulah misalnya ya kasusnya. Terus kalau kita nggak cemas, kita nggak akan ada tuh yang namanya searching-searching dulu deh perusahaan ini Oh, legit atau enggak. background check ya. Jadi cemasnya itu berguna juga karena kita memotivasi kita untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin atau sebisa mungkin Hmm. untuk menghindari resiko-resiko atau ancaman yang akan muncul di kemudian hari gitu. Sama juga kalau misalnya Calmers yang mungkin udah jadi orang tua ketika baru dikaruniai anak, maksudnya hamil, terus mau melahirkan, biasanya kan juga cemas, takut, gugup Apalagi gitu.
Nah, ini ya hal yang baru ya Kak. iya, apalagi hal yang baru. Jadi memang si cemas itu kebanyakan sih sesuatu yang ketika kita hadapi itu sesuatu yang baru buat kita, sesuatu yang nggak familiar. Makanya muncul Betul. rasa cemas itu. Jadi di satu sisi, makanya aku bilang si teman yang berguna ini, si cemas ini nih, gunanya itu adalah membuat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, istilahnya mengeluarkan usaha biar kita terhindar dari sesuatu yang mengancam. Itu kalau baiknya ya. Dan ini kayaknya pernah dibahas juga di postingan Calm soal judulnya kalau nggak salah fear itu tidak sama dengan anxiety gitu. Nah itu nanti mungkin akan kita bahas Beda. selama Ya. berjalannya live ini. Cuma memang di situ dijelaskan bahwa cemas itu atau takut bisa berfungsi jadi baik, bisa berguna buat kita kalau misalnya memang tadi kita bisa adaptasi, kita bisa adapt sama kecemasan atau pikiran-pikiran yang menumpuk di dalam otak kita ini gitu. Beda halnya kalau misalnya kecemasan itu sampai membuat kita mengambil istilahnya menggerakkan diri kita sampai kita nggak punya pilihan. Ya udah ikutin aja pikiran-pikiran cemas kita. Ya udah ikutin aja perasaan-perasaan cemas kita. Jadi kalau misalnya memang ketika sudah sampai kayak kok aku nggak bisa ya, kok aku ngikutin itu terus ya, kayak misalnya cemas ketemu dosen gitu, misalnya tuh kayak kata Kak Weni, cari-cari tahu, banyak baca biar nggak kena marah dosen, itu kan positifnya. Mungkin kalau yang tidak bisa beradaptasi dengan rasa atau pikiran cemasnya, jadi kayak menghindar. Tugasnya nanti-nanti aja deh dikumpulinnya. Aku nggak mau ketemu dosen ini. Mungkin pernah kejadian juga kayak misalnya lagi di kampus, terus tiba-tiba dosennya dari jauh mendekat, terus Udah kita kelihatan langsung ya. lari. Aduh, Iya, udah kelihatan. kontak. Iya, nah itu tuh. Jadi itu yang bahaya atau kalau misalnya yang berdampak buruk. Jadi kayak gitu, kalau misalnya kita lihat sih ada yang bisa berdampak baik, ada yang bisa berdampak buruk gitu. Nah, ini ada tanggapan nih dari Calmers kita, Universe of Wanda. Tadi kan kakak ceritanya yang itu ya, dampak baiknya ya. Terus dia bilang, kalau cemasnya justru malah bikin diri sendiri, jadi nggak fokus nih. Terus malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Malah akhirnya menghambat produktivitas. Itu gimana? Iya. Nah, itu dia. Itu downside-nya dari si cemas itu. Tadi yang kayak aku ceritakan, kalau misalnya dia sudah mengambil alih pikiran kita, sampai kita kayak terkesan tidak punya pilihan untuk melakukan opsi atau mengambil pilihan yang lain. Jadinya kita ngikutin pikiran cemas kita itu. Nah, jadinya makanya tadi itu ada bisa jadi nggak produktif, jadi menghindar gitu. Nah, kalau misalnya memang sampai membuat keberfungsian kita dalam keseharian, misalnya dalam sekolah, dalam misalnya bekerja, sampai membuat kita jadi tidak perform, jadi tidak bisa melaksanakan tanggung jawab kita, itu saatnya untuk coba deh pergi ke psikolog untuk cari tahu kira-kira gimana sih dealing dengan cemas. Karena sebenarnya gini sih, pada prinsipnya ke psikolog itu nggak harus menunggu sampai segala sesuatu itu kayak bumi mau runtuh, terus kayak mau kiamat, kayak kayak kalau misalnya dibayangin ini one last resource aku nih gitu, kayak pilihan terakhir. Padahal menurutku ke psikolog itu nggak harus sampai kamu sudah sampai putus asa banget, sampai nggak tahu mau ngapain, tapi bisa juga ketika kamu udah mulai menyadari kayak kok aku setiap cemas aku kabur ya, jadi tugas-tugas dari skripsiku jadi nggak jalan misalnya, tesisku jadi nggak jalan. Nah, itu tuh penting untuk, oke, kalau gitu coba deh ke psikolog untuk konsultasi, biar bisa dapat tools, biar bisa dapat skill, biar bisa dapat istilahnya alat yang bisa digunakan untuk mengatasi rasa cemas. Betul. Nah, kalau tadi kan menarik tuh ya, kayak malah satunya nggak produktif. Tapi kalau nggak tau ya, kalau menurut aku sehari-hari, kayak kita nih sehari-hari, banyak banget nih ketemu hal-hal yang kayak tadi, mungkin kata kakaknya hal baru gitu ya. Apalagi kayak kita pandemi. Semuanya baru, benar-benar berubah kan. Iya, betul. Terus proses
kayak adaptasi itu kan juga proses. Jadi kayak mungkin Mm-mm. eh, nggak nggak otomatis gitu ya kak ya, Iya, kita heeh. Karena sadar. itu heeh, karena memang kadang pikiran kita itu ketika kita ketemu ancaman kita, yaitu Hmm. responnya mau flight, fight atau freeze bahkan. Jadi Oh, kadang gimana tuh kak heeh, kalau heeh, kalau misalnya freeze itu ya udah dia nggak ngapa-ngapain, jadi kayak bengong, kayak yang nggak ngambil tindakan apapun gitu. nah, Atau bisa juga kayak flight, ya dia menghindar atau istilahnya kabur dari misalnya ancaman yang ada di depan dia. Kalau fight ya hmm, kita apa untuk menghadapi itu gitu. Nah, kalau misalnya di pandemi seperti ini sangat menurutku sendiri itu sangat wajar merasa cemas, apalagi kayak kita dengar berita bahwa di pandemi ini dampaknya ini loh ke kesehatan, dampaknya ini loh ke pekerjaan, bahkan secara ekonomi juga ada kan hmm, beberapa yang akhirnya kena pemotongan, kena pemberhentian kerja segala macam. Nah, berita-berita itu pun juga bisa membuat cemas karena ya itu sesuatu yang mungkin sebelum sebelum kita pandemi eh, nggak pernah sesanter ini. Bahkan maksudnya pergi keluar pun kita tuh dulu mungkin pergi oh keluar betul. pulang ya udah tidur tiduran aja, santai aja. Nah, sekarang kita kalau keluar rumah, begitu sampai rumah kita harus udah inget, oke, tadi keluar harus mandi, harus cuci Bersih tangan, bersih. setiap pegang apa sesuatu yang istilahnya di luar itu kita perlu hati-hati gitu. Jadi kalau di masa pandemi ini sih memang eh, untuk masalah-masalah bukan cuma fisik tapi mental juga mengalami peningkatan gitu, karena ya namanya hal baru ya, pasti butuh penyesuaian. Begitupun kalau yang dalam keseharian, kayak misalnya kita mau beli rumah atau istilahnya beli kendaraan baru. Itu kan juga kita nggak bisa yang ini sesuatu yang baru kita main terima aja langsung ambil aja gitu. Jadi kita nggak tahu, kita Betul. nggak periksa, oh rumahnya tuh ternyata pas ditanya tetangga ada resiko banjir, atau ternyata Hmm. pas dicek-cek lagi ternyata pondasinya nggak bagus gitu. Nah, kadang kalau sesuatu yang baru bisa menimbulkan kecemasan, dan yang sebenarnya perlu sering kali dilupakan itu adalah kita itu nggak perlu buru-buru dalam merespon. Jadi istilahnya kayak emang siapa sih yang bilang kayak oke, kamu udah lihat-lihat rumah ini kamu harus beli sekarang, kan nggak ada kan gitu. Atau kamu udah lihat-lihat mobil ini kamu harus beli sekarang. Atau kalau misalnya kita dalam situasi yang dimana membuat cemas, kita diminta harus respon saat itu gitu. Karena kadang kalau misalnya dilihat ketika kita cemas kan pikiran-pikirannya tuh rame tuh di dalam otak, Betul. berkeliaran, semua muncul gitu-gitu gitu. Nah, jadi cloudy, jadi judgement-nya jadi tertutup. Jadi kita nggak Oh, bisa karena penuhan ya. kita kepenuhan sama si kecemasan itu, jadi akhirnya membuat kayak kita nggak bisa memilih jalan yang sebenarnya atau pilihan yang sebenarnya lebih wise diambil, lebih baik diambil. Karena ya itu lagi ada badai di dalam otak kita gitu. Itu sih apa Emma. Ya. Jadi emang sebetulnya cemasnya itu memang dasarnya mungkin pertama kali muncul adalah respon kita ya, maksudnya respon alami aja gitu terhadap ancaman atau hal yang tidak Iya. pastinya itu. Mm, 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 mm. Tapi pada akhirnya kalau misalkan kalau kayak yang tadi misalkan cemasnya munculnya berbarengan nih Kak. Dan Mm, mm, juga ada kayak topik yang dicemasin tuh banyak gitu. Misalkan mm, ya mm, gitu terjadi berbarengan dan mereka kayak beda-beda topik. Itu mm. gimana tuh Kak? Mungkin itu apa ya kalau orang kita nyebutnya overthinking gitu ya. Heeh, heeh, heeh. Nah, si overthinking ini pun sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat itu tuh kayak Hmm. beririsan atau berkaitan sama si rasa cemas juga, atau kecemasan ini gitu. Oh, Karena jadi pada dasarnya mereka kan dua hal yang berbeda ya. dua hal yang berbeda. Karena kalau misalnya dilihat Hmm. gini, overthinking kan ya dari namanya aja ya, overthinking gitu. Thinking banyak Banyak pikiran gitu. pikir. Kebanyakan mikir. Nah, sama kayak cemas. Banyak mikir ini di satu sisi bisa baik buat kita. Artinya ketika kita mau istilahnya masuk ke belantara yang kita nggak tahu, sesuatu yang Hmm. kita belum familiar, kita jadi lebih mempersiapkan diri. Hampir sama kan dengan cemas tadi itu. Tapi Ah, ketika itu memenuhi sampai membuat kita kepikirannya yang negatif doang, bukan yang positif. Nah, itu yang perlu di hati-hati.
Karena kalau misalnya overthinking sendiri kan memang dia lebih ke banyak-banyak pikiran yang berbahaya biasanya kalau yang sudah banyak pikiran negatif dibanding positifnya. Karena Hmm. overthinking itu kan nggak selalu thinkingnya itu sifatnya Tapi malah negatif seringnya aja gitu. negatif tuh, malah seringnya Nah, kayak kalau itu, kalau, gimana, uh-uh, begitu uh-uh, gimana, salah nggak uh-uh, ya, gitu ya. iya betul. Nah, kalau misalnya yang negatif sendiri, kalau udah sampai negatif, kadang bisa terseret sama si cemas itu sendiri gitu. Karena cemas sendiri pun kalau dilihat itu kontennya bukan cuma pikiran, tapi ada perasaan, ada perilaku. Kayak postingan Calm baru-baru ini soal P3 tuh perilaku, perasaan, pikiran gitu. Namanya manusia ketika merasa sesuatu itu nggak mungkin cuma merasa doang, tapi pasti ada pikiran Oh, tertentu, ada hasil evaluasi tertentu, terus ada perilaku yang diambil. Jadi cemasnya sendiri kalau overthinking kan konten utamanya pikiran, sedangkan kalau si cemas ada pikiran, di perasaan. perasaan, ada Oh, perilaku, dan bahkan ada sensasi fisik. Jadi kayak SP3 kalau disingkat kali ya, bukan surat oh. peringatan ketiga gitu, tapi ada sensasi. S-nya itu sensasi fisik. Jadi sensasi fisik ketika Ya, cemas ya, ya. pun kita perlu, penting juga untuk mengenali apa yang terjadi dalam tubuh ketika cemas. Karena ada Oh, beberapa orang yang ketika dia cemas, sensasi fisik yang muncul yaitu misalnya jantungnya deg-degan gitu. oh ya Atau makanya misalnya, deg-degan nih gitu. uh, Tapi mungkin konten iya, cemas keluar ya, kata cemasnya nggak keluar, uh, tapi iya, deg-degan. karena kalau misalnya kalau kita mau mencoba untuk merefleksikan pengalaman cemas kita, kalau dilihat ya itu Hmm. pasti ada unsur pikiran, perasaan, perilaku, dan sensasi fisik. Jadi sensasi fisik itu bisa deg-degan, bisa keringetan, atau bisa juga kayak mungkin kalau di bahasa Inggris familiar butterfly in the stomach gitu, yang kayak perutnya tuh kayak oh kok nggak enak gitu ya. Jadi itu semua bisa terjadi dalam tubuh ketika cemas. Kalau overthinking mungkin penekanannya lebih ke pikiran gitu. Heeh. Tapi memang jadi kayak spektrum atau jadi kayak sebuah sesuatu yang berkesinambungan. Hmm. Overthinking mungkin bisa leading, bisa mengarah ke cemas, apalagi kalau misalnya dia cuma memikirkan sesuatu yang kebanyakan negatif dibanding positifnya. Sedangkan kalau misalnya di overthinkingnya istilahnya sifatnya masih positif, yang kayak oke, nanti aku ketemu dosen pembimbingku yang galak, aku harus belajar teori ini, teori ini, teori ini, aku harus siapin tulisan ini. Itu kan juga banyak pikiran kan, tapi banyak Hmm. pikiran yang Harafiahnya istilahnya over gitu ya. bermanfaat gitu. Kalau yang itu ya overthinking yang itu. Tapi kalau yang sudah sampai negatif, berarti mungkin bisa mengarah ke kecemasan juga gitu. Heeh. Ini mungkin sekalian barusan menjawab Oke, pertanyaan Yeye Vedanta ya. pertanyaan-pertanyaan. Mm-mm. Overthink itu menyebabkan cemas. Jadi mungkin kayak tadi Kak Michelle bilang itu mungkin kayak beririsan ya Iya, dari kayak dari beririsan. aspeknya di pikiran. Kalau cemas itu mencakup ya pikiran, perasaan, Perasaan, sensasi. sensasi juga. Uh, Karena ketika cemas, kita bisa aja tiba-tiba muncul perasaan sedih, tiba-tiba muncul oh betul. perasaan down gitu, feeling nggak enak gitu. Mhm. Sensasi juga tadi kan yang aku jelasin, perilaku juga jadinya menghindar, jadinya misalnya kayak kabur tadi, atau misalnya ketika lagi cemas, ya udah dia jadi gak ngapa-ngapain, jadi prokras misalnya gitu. Jadi Ya, ya. kalau melihat segala sesuatu sih sebenarnya whole package-nya atau keseluruhannya yaitu ada pikiran, perasaan, perilaku, dan sensasi fisiknya juga gitu. Mhm. Oke. Terus kita ini dari Elma Novta. Apakah Mm-mm. kecemasan bisa menyerang pada anak? Kalau bisa Mm-mm. menyerang anak, bagaimana cara mengatasi kecemasan pada anak? Gimana? Nah, kalau untuk anak-anak sendiri, memang ada beberapa masalah cemas yang memang wajar atau seringkali muncul pada anak. Hmm. Ada beberapa cemas yang sifatnya normal, ada yang bisa mengarah pada gangguan. Kalau untuk Mm-mm. anak-anak, biasanya kecemasan Yang mereka dicemaskan itu apa? yang dicemaskan itu biasanya berpisah dengan orang tuanya, misalnya. Oh, Apalagi kalau masuk hari pertama sekolah. Kalau dulu kan sekolahnya offline tuh. Jadi biasanya begitu masuk pertama sekolah TK, dia nggak takut, gitu ya? nggak mau ditinggal. Terus juga
bisa juga karena dia yaitu sesuatu yang baru, teman-teman baru, ada yang butuh penyesuaian. Nah, pada dasarnya kalau misalnya dilihat, kita tuh seringkali melabel sesuatu yang kayak marah, sedih, cemas itu sebagai sesuatu yang negatif. Padahal kalau dilihat, cemas, sedih, marah itu sebenarnya bagian dari emosi yang wajar juga dirasakan semua orang gitu. Kalau misalnya Dan kayak mungkin ya, kalau kalau bahkan mungkin marah, apa tadi sedih, cemas itu malah mungkin yang paling sering kita rasakan ya. Maksudnya kita notice kalau ih, iya, heeh. gue takut gitu. Ya Heeh, kan? heeh. Iya betul, karena kalau misalnya dilihat-lihat kan ya cemas itu bagian bagian dari hidup, sesuatu yang wajar. Kayak misalnya mungkin Emma atau Kalmers ketemu binatang yang nggak disuka di depan, atau misalnya mau ketemu yang tadi bos atau apa gitu. Wajar ada perasaan cemas gitu. Kadang karena kita melihatnya itu sesuatu yang negatif, jadi tabu banget untuk dirasakan, sampai ada beberapa orang yang mungkin kayaknya jadi Oh, enggak atau mencoba enggak, oh mengabaikan iya gitu. bener-bener. Nah, Malah kayak untuk larang diri untuk kayak, ah ini iya, gue takut, heeh. enggak takut gitu. Kalau misalnya yang anak-anak itu kan memang mereka masih butuh bantuan dari orang tua untuk mencoba mengelola emosi-emosi yang mereka miliki gitu. Kalau untuk anak-anak kayaknya perlu dikasih mindset bahwa wajar kalau misalnya mereka takut atau cemas, karena untuk anak-anak di tahun-tahun tertentu itu memang ada ketakutan-ketakutan yang wajar. Nah, biasanya membedakan antara yang wajar dan tidak wajar itu memang kelihatan dari yaitu tadi dampaknya ke kehidupan dia sehari-hari. Misalnya kalau ke anak-anak Jadi, mungkin contohnya ke sekolah, kayak apakah dia jadi nggak mau sekolah sama sekali, atau misalnya dia jadi nggak mau berteman sama teman-temannya gitu. Tapi memang untuk menentukan apakah ini sesuatu yang wajar atau tidak wajar, itu perlu pemeriksaan dengan psikolog, biar kita bisa mengevaluasi. Mana sih yang wajar, mana sih yang nggak wajar gitu. Karena untuk usia anak-anak seperti itu, apalagi mereka masih dalam tahap perkembangan, kemampuan kognitifnya juga masih berkembang, yang dimana kayak masih mungkin dia tumbuh nggak lah ya. tahu, iya masih tumbuh. Jadi wajar kalau ada itu. Bahkan ya orang dewasa pun juga yang tadi aku bilang wajar kalau cemas gitu. Tapi memang kalau sudah sampai berdampak pada kehidupan keseharian, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai istilahnya jadi kayak kok jadi putus hubungan sama pacarnya, atau misalnya Ya. sama pasangan, atau misalnya Nah, jadi jadi kayak dapat, nuduh negatif ya, karena iya pikiran iya, aduh jangan-jangan dia selingkuh, terus malah dilabrak, lu iya. balas chat gue selingkuh ya gitu. Nah, jadi memang ya itu kalau misalnya dilihat wajar dan tidak wajar itu memang kembali lagi setiap orang bisa berbeda. Ada orang yang mungkin kadar cemasnya sama, tapi begitu dilihat, kok dia baik-baik aja ya, kok dia masih bisa perform, istilahnya kayak, kok dia masih bisa dapat jadi karyawan of the month misalnya. Karena mungkin ya itu perbedaan bagaimana cara dia mengelola rasa cemas, dan bagaimana dia menggunakan rasa cemas itu. Apakah mengarahkan kepada sesuatu yang istilahnya bermanfaat, atau justru malah yang tidak bermanfaat atau Bikin yang merugikan gitu. produktif ya. Mm-mm, Nah, betul. ini ada dari Nikita Cecilia. Apakah Mm-mm, kecemasan dapat memberikan dampak sakit pada fisik dan bertahan mm, lama bahkan sampai berbulan-bulan? mm, mm, Nah, mm. itu Nah, kalau tadi yang aku jelasin soal cemas itu ada SP3 itu, nah hmm, sensasi fisik juga umumnya wajar banget ketika cemas, jadi muncul ketika cemas. Nah, tapi hmm, memang ada beberapa hal yang kayak, misalnya ternyata dia sudah sampai sensasi fisiknya atau simptom fisiknya kayak berjalan berbulan-bulan, kok kayak nggak sembuh-sembuh, kok kayak ini mulu sakit, udah berobat kok nggak ada penyebab jelasnya gitu. Nah, coba deh untuk periksa ke psikolog atau ke psikiater untuk melihat apakah memang sakit fisiknya ini apakah benar ada penyebab yang jelas, istilahnya penyebab medisnya ya, atau emang mungkin sakit gitu ya, emang sakit badan. iya, jadi untuk mendapatkan penanganan fisik dulu yang tepat. Kalau misalnya ternyata dilihat, kok nggak ada ya simptom-simptom fisiknya, pas dicek nggak ada masalah, nggak ada penyebab yang jelas. Oke, mungkin aja dia ada penyebab psikologis di belakang itu,
yang membuat akhirnya muncul jadi simptom fisik. Misalnya kayak jadi gatel-gatel, atau jadi sakit perut, yang nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata sudah sampai membuat dia merasa kesakitan, nyeri yang hebat, terus juga kok nggak sembuh-sembuh, coba ke psikolog atau ke psikiater. Setelah tentunya ke dokter dulu ya pemeriksaan, karena untuk melihat benar-benar apakah ini penyebabnya, apakah karena dia ada sakit yang tidak terlihat gitu, butuh pemeriksaan memang ternyata yang Berarti lebih detail uh, gitu. berarti memang mungkin kalau kita udah ngerasain tadi ya kata Kak Nikita itu dampak sakitnya pada fisik. Jadi kita memang urutannya itu ceknya ke dokter yang kita keluhkan dulu ya, misalkan kayak sakit perut. Kalau fisik ya, kalau fisik ya. Oke, oke. Kalau Terus misalnya ada sakit gitu, perut, baru ke uh, gitu. Gitu. dan sebenarnya nggak harus kaku, istilahnya nggak harus kayak ke dokter dulu terus ke psikolog. Kalau Oh misalnya iya. memang kalau dari dalam diri sendiri terus memaknai kayaknya nih ada yang nggak beres sama mentalku, kondisi kesehatan mentalku gitu. Oke, sekalian ke psikolog, tapi beriringan juga bareng ke dokter sama ke psikolog, jadi barengan. Jadi nggak harus menunggu salah satunya gitu. Karena kalau misalnya nih kita coba obatin dengan dokter kasih obat, memang mengurangi gejala, tapi ternyata muncul lagi, karena Muncul mungkin lagi. Oh, ternyata betul betul. masalah utamanya belum diatasi dengan baik gitu. Akarnya ya. Karena kan kita sebetulnya Akarnya. kalau obat yang diminum juga nggak bagus ya, maksudnya beneran nggak bagus buat badan gitu, buat ginjal kita. Iya, jadi memang coba untuk penting untuk mengenal diri sendiri. Karena gini, menariknya hal yang mencemaskan itu bisa menceritakan tentang diri kita sendiri gitu. Apa yang kita pentingkan, apa yang kita khawatirkan itu bisa menggambarkan sesuatu tentang diri kita. Misalnya ada beberapa kasus dia cemas kalau misalnya presentasi di depan orang banyak gitu. Ternyata pas dicari tahu, oh dia takut dinilai jelek. Oh berarti sebenarnya dia punya value, punya istilahnya punya keyakinan bahwa seseorang yang baik itu adalah yang bisa misalnya mengungkapkan pendapatnya dengan baik. Nah itu si penyebab cemasnya itu yang kita pakai untuk istilahnya jadi bahan bakar kita untuk kayak, oh ternyata tuh aku orangnya seperti ini loh. Tapi kita coba untuk switch, kita kasih yang tadi, kita reframe. Kita coba mindset yang berbeda. Karena aku mau jadi orang yang bisa menyampaikan pendapat dengan jelas di publik gitu. Dibanding cemas, terus aku menghindar, gimana kalau misalnya aku coba deh ikut kelas Prepare. public speaking. Atau prepare gitu. Jadi makanya si cemas ini juga sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang mencemaskan buat kita, itu bisa menggambarkan diri kita sebenarnya. Karena misalnya, tentunya buat apa dong kalau misalnya sesuatu nggak penting, kenapa kita harus cemaskan gitu. Jadi si cemas ini memberi gambaran, kita tuh punya value, punya nilai seperti apa sih dalam diri kita sendiri gitu. Jadi karena kakak tadi ngomongin presentasi ya, terus aku jadi ingat juga kalau misalkan aku mau presentasi materi itu di kampus, sebelumnya mules, tapi bukan mules pingin ke belakang gitu kan. Iya, Aduh, mules, gitu. nggak enak. Nah itu Nah, itu mungkin mungkin itu juga sensasi salah satu dampak fisiknya itu ya. sensasi fisik yang muncul ketika cemas gitu. Tapi kan kalau misalnya kita lihat lagi ketika misalnya Emma sudah selesai presentasi, apakah habis itu sensasi fisiknya hilang? Kalau hilang berarti mungkin ada kaitannya nih dengan si kegiatan presentasinya itu Ya, gitu. betul. Atau ternyata setelah dicek lagi udah selesai presentasinya kok tapi masih sakit perut terus ya. Ini ada apa nih? Apakah memang nggak bisa lepas dari cemasnya sampai mengarah kepada masalah kesehatan mental yang lain, atau misalnya ya emang sakit perut aja kebetulan saat itu gitu. Betul, bisa aja memang kebetulan sakit perut gitu ya. Iya betul. Nah, ini kita ada yang nanya nih, apakah cemas dapat mengubur emosi positif seperti kebahagiaan dan kecemasan seperti para pengidap anxiety disorder dapat kembali pulih seutuhnya? Nah, sebenarnya gini, kalau
bisa mengubur ya. Tadi aku kurang jelas Iya, dengerin. mengubur perasaan Mengubur. positif. Karena gini, sesuatu kondisi yang tidak nyaman buat kita pasti akan berdampak, istilahnya mengambil Hmm, porsi positifnya kita gitu. Wajar ketika cemas kita nggak, kayaknya jarang banget orang cemas tuh jadi happy gitu. iya, Mungkin bener. lebih termotivasi mungkin iya gitu, tapi tetap ada perasaan gak nyaman gitu. Tapi ya Hmm, memang sama kayak stres gitu. Kalau misalnya stres itu ada yang baik buat kita, ada yang buruk buat kita. Tapi itu mungkin di pembahasan di sesi-sesi yang lain kali ya. Tapi kalau dilihat, misalnya nih, stres terus atau cemas terus. Kayak kalau dilihat di grafik, dia terus menanjak terus. Itu kan makin juga lama berbahaya ya. buat dia. Makin intens gitu. Tapi kalau misalnya ternyata wajar lah, pasti ada kecemasan dalam hidup. Grafiknya ada naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Itu nggak apa-apa. Artinya dia punya mekanisme gimana sih mengelola rasa cemasnya gitu. Menghadapi rasa cemasnya. Jadi kalau misalnya dia nggak punya tools itu, nggak punya cara untuk menghadapi, mengelola rasa cemasnya, itu yang jadi berbahaya. Yang istilahnya jadinya kan jadi nggak ada positifnya lagi, karena ketika cemasnya turun, berarti ada aspek-aspek lain yang bisa muncul, artinya jadi positif, jadi lebih bangga misalnya sama pencapaian dan lain-lain gitu. Nah, terus tadi yang pertanyaan kedua, apa ya, Emma ya? Kalau anxiety udah disorder, apakah bisa Mm-mm. kembali pulih Oh, bisa gitu? pulih ya? Mm-mm. Karena kan mungkin Sebenarnya mungkin kalau si perasaan cemas itu sehari-hari ya kak ya, Nah, bakalan ini kayak yang tadi merasakan aku lagi. Ini yang tadi aku bilang, kalau kalau sama aku sendiri, aku dalam menangani klien, ketika berhadapan dengan klien, aku akan bilang, aku nggak akan bisa hilangin cemas kamu 100% dari kehidupanmu. Artinya ketika kamu datang ke psikolog, kamu sembuh. Nah, itu anggapan, kalau buat aku, itu anggapan yang cukup mustahil. Karena tadi, cemas itu Hmm, kan sesuatu ketika kita ketemu sesuatu yang baru, ketika ketemu sesuatu yang tidak nyaman buat kita, itu akan ini muncul lagi gitu. Jadi tujuan dari konseling sendiri bukan menghilangkan, istilahnya kayak kamu nggak akan cemas seumur hidup. Karena kalau dilihat ada cemas hmm, yang berfungsi baik gitu kan. Tapi tujuan konseling adalah membekali dirimu dengan skill, dengan kemampuan ketika kamu menghadapi cemas, apa yang bisa kamu lakukan gitu. Itu tujuan oh, utamanya. Jadi gimana ngadepin bukan cemasnya ya? bukan untuk menyembuhkan, tapi lebih ke arah ketika nanti dia datang nih, ketemu sama stimulus, ketemu sama sesuatu yang memicu rasa cemasnya, dia lebih prepare, dia punya istilahnya, kalau calm itu kan bilangnya P3 calm kan. Jadi sesuatu Hmm, yang bisa dia lakukan, sesuatu yang bisa dia ambil tindakan apa yang bisa membuat dia oke, bisa menghadapi cemasnya dengan lebih adaptif. Jadi istilahnya cemasnya itu bisa menjadi bahan bakar untuk dirinya, memotivasi dirinya untuk jadi lebih baik gitu. betul. Jadi ya balik lagi ke awal lagi cemasnya outputnya dipositifkan gitu ya. Jadi kita negasikan, kita bukan kita belokkan gitulah, navigasikan ke arah yang lebih bermanfaat buat diri kita gitu. Oke. Terus ini ada Alice 808. Apakah anxiety disorder bisa faktor genetik atau bawaan ibu saat mengandung? Hmm. Sebenarnya kalau faktor sesuatu masalah psikologis ya, banyak masalah psikologis itu kita nggak bisa ngelihat cuma dari satu, artinya cuma dari biologis atau sosial. Mungkin konsepnya ini kayak bawaan atau memang bentuk dari lingkungan. Segala sesuatu masalah itu munculnya biasanya bukan artinya cuma dari satu penyebab aja. Pasti kalau Oh, ditelaah lebih ya. lanjut, kalau kita lihat dari ditarik ke belakang, dicek lagi pengalaman, mencoba untuk memaknai pengalaman hidup, ternyata rasa cemas itu bisa jadi bawaan satu, tapi bisa juga ya karena memang ada pembentukan dari lingkungan, kayak misalnya memang dari dulu kalau misalnya dia mau maju ke depan lagi presentasi misalnya waktu kecil gitu, lagi maju ke Hmm. depan terus disorakin teman-temannya, diceng-cengin lah istilahnya, katanya kayak Hmm. dikata-katain atau apa, nah membuat dia jadi kayak oh ini aku agak takut nih kalau maju ke depan gitu. Jadi segala sesuatunya kalau untuk dampaknya bisa nggak dari bawaan, bisa, tapi jangan lupa juga faktor lingkungan.
Apa sih yang Oh. membuat cemasnya itu jadi terus berkembang gitu. Karena misalnya bisa jadi gini, ada yang mungkin punya bawaan cemas, ada yang Hmm. bawaan dari keluarganya memang orang tuanya pencemas gitu. Tapi satu orang yang si A misalnya, ada yang Hmm. A punya bawaan itu, si B juga punya, tapi B ini Bawaan. kok kayaknya dia bisa ya nggak kelihatan cemas gitu. Karena mungkin ternyata pas dilihat, oh dia punya lingkungan sosial yang mendukung, dia punya jejaring sosial, istilahnya orang-orang yang Ya. bisa memberikan rasa aman buat dia. Jadi pada akhirnya nanti input dan outputnya setiap orang yang punya masalah cemas itu bisa berbeda-beda gitu. Hmm. Jadi gitu ya, Kalmers. Mungkin tadi menjawab ya pertanyaannya, ada mungkin ya, ada ya Kak ya, dari segi genetik Ada. atau keluarganya. Tapi tetap ada juga faktor dari lingkungannya juga, apakah Heeh. dia memupuki si rasa cemasnya itu atau enggak gitu Mm-mm. ya. Iya, heeh, betul. Nah, terus ini ada yang menanggapi nih. Oh, nol Reo, Oreo. Sudah capek-capek insecure, nggak kejadian gitu. Nah, itu tuh yang sering sering banget orang-orang aku pun maksudnya punya pengalaman, maksudnya aku cemas ketika misalnya berhadapan sama dosenku misalnya gitu. Terus aku udah cemas nih kayak, wah nanti takut dimarahin, ini salah, ini aku kurang gitu. Pas setelah bimbingan, oh ternyata kok aku nggak dimarahin ya. Jadi kadang Oh. kecemasan itu bukan cuma cemas itu agak berbeda dengan takut ya. Ini pun pernah dibahas di Calm gitu. Hmm. Cemas itu biasanya sesuatu respon terhadap kayak kita mengira-ngira sesuatu yang mungkin belum terjadi di masa depan. Sedangkan kalau takut Dugaan biasanya kita ya. sesuatu yang sudah nyata di depan kita. Kayak ketemu ular, ya Oh, takut pasti misalnya ular berbisa gitu. Tapi cemas itu misalnya kayak, nanti aku ke hutan akan ketemu ular, aku akan ketemu binatang tapi buas yang belum ke sebenarnya hutannya gitu ya. belum, belum ke hutannya gitu. Jadi itu perbedaan antara takut dan cemas. Cemas itu biasanya kita terjerat atau istilahnya kayak pikiran kita penuh sama sesuatu yang belum tentu terjadi. Makanya seringkali Hmm. kalau misalnya dilihat-lihat, dicoba direfleksikan lagi pengalamannya, oh pas tadi ya udah ketemu sama pembimbing, kelar ya, udah nggak dimarahin gitu, nggak kejadian gitu. Makanya jadinya capek kan. Benar tadi katanya Kalmers itu, udah capek-capek insecure, kok nggak kejadian gitu. Tapi bagus Itu dong, karena artinya itu ya bagus. kata kunci Heeh, menarik tuh. heeh, Kalau insecure kita capek gitu ya. heeh, Capek capek. capek. Heeh. Heeh. Nah, jadi dibanding kita capek fokus sama itu pikiran yang mencemaskan itu yang ada dalam otak dalam kepala kita, coba kita Hmm. capeknya itu lebih ke oke kita buat persiapan deh biar lebih baik. Oke kalau kita Oh. mau oke kalau kita mau misalnya ketemu, oke apa yang perlu dipersiapkan? Materinya kita perlu baca. Misalnya mau ketemu mau beli misalnya mobil baru atau beli rumah baru. Oke, cemasnya daripada kita mikirin, aduh ini nanti gimana ya, apakah bangunannya bagus, mobilnya nanti nggak akan bermasalah. Dibanding kita fokus sama itu, tapi kita coba pakai, oh berarti kita perlu cari tahu nih dengan benar. Misalnya kita survei atau misalnya kita tanya-tanya sama orang-orang yang udah beli rumah di sekitar situ atau misalnya Hmm. udah beli mobil itu kita cari reviewnya. Jadi tenaga kita, energi kita kita pakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk menanggulangi kecemasan kita itu gitu. Makanya aku bilang berteman dengan rasa cemas karena seumur hidup Betul. mau sampai kakek-kakek pun sampai nenek-nenek pun cemas itu pasti akan muncul. Apalagi Hmm. setiap transisi hidup, setiap istilahnya kayak ada kejadian Perubahan baru, ya. ada perubahan, pasti akan muncul. Karena yaitu namanya perubahan pasti butuh waktu karena itu sesuatu yang baru Betul. gitu. Nah, ini apa Alfa Ruki. Saya seringkali cemas disebabkan perihal-perihal sepele. Padahal saya sendiri sangat sadar ada kata-kata sangatnya nih. Kalau saya Heeh, yang saya cemaskan itu sepele gitu. Mohon saran heeh, dong, Kak. heeh. Nah, kalau memang ternyata sepele gitu, apalagi kalau misalnya punya kecenderungan untuk mencemaskan banyak hal yang sepele, coba tanyakan lagi kepada diri sendiri, maksudnya mencoba refleksi, apa sih kenapa dia sangat concern dengan sesuatu yang sepele itu? Apa di baliknya? Yang Hmm. tadi aku bilang kan,
sesuatu yang kita cemaskan itu bisa menceritakan lebih dalam tentang diri kita itu sebenarnya gimana gitu. Jadi ketika memang dia udah mencoba Oh, untuk ketika udah kayak dia lihat, kok aku suka cemas sama hal yang sepele ya, coba tanya, kenapa sih cemas? Dan ini bisa lebih mudah bisa diidentifikasi ketika misalnya kita bikin catatan, nulis gitu misalnya. Gak harus nulis mm, pakai di kertas atau kertas sama bolpen, di handphone aja. Misalnya hari ini aku cemas akan apa, hari ini aku akan cemas akan apa. Nanti kita lihat oh, polanya, kita cek, ternyata ini ada kaitannya ya satu sama lain. Kenapa ya? Apa yang mm. membuat dia seperti itu ya gitu. Biasanya kalau mungkin kalau hal sepele, aku nggak tahu sih ini sepele atau enggak. Tapi mungkin kayak kalau udah tidur nih, udah siap tidur. Tadi kompornya udah aku matiin belum ya Uh, gitu. uh, uh. Itu kan maksudnya Karena ya hal-hal sehari-hari ya. Heeh, karena gitu, kadang ada beberapa yang kita hidup sehari-hari ini, apalagi di masa pandemi ini, yang kebanyakan waktu kita dihabiskan dalam rumah. Kita melakukan segala sesuatu itu jadi kurang mindful, jadi kayak Oh, autopilot modenya. Kayak misalnya mungkin Chalmers atau Emma nggak sadar kayak sikat gigi atau ya udah bangun, mandi, sikat gigi, makan, kerjain rutin aja tugasnya, gitu ya, terus rutin. terus habis itu udah sampai malam tidur. Jadi kalau dilihat kayaknya kita kurang mindful, kayaknya kita kurang memberikan perhatian secara penuh dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kadang kita suka ya udah karena ini udah kebiasaan, udah sesuatu yang kayak oke nih kayaknya harus tadi udah matiin lampu belum ya? Karena ya kita ya udah lewat-lewat aja gitu. Sesuatu Mm, jadi mode autopilot itu gitu. Apalagi kita di pandemi kan di rumah aja yang bisa dikatakan siklus hidupnya ya muter di situ-situ aja gitu. betul. Jadi itu ya maksudnya kayak aku nggak tahu tadi Calmers itu mungkin hal sepelenya seperti apa. Tapi mungkin Mm-mm, kita bisa refleksiin lagi apakah itu hal sepele yang kayak rutinitas mm-mm. atau hal-hal memang mungkin ada situasi-situasi tertentu ya Kak ya. Iya, heeh, heeh. Jadi dan ini juga penting kalau misalnya memang Calmers merasa kayaknya kok aku juga bingung gitu. Coba ke psikolog Hmm, karena ke psikolog itu bukan cuma mengatasi ketika ada masalah, tapi membantu para Calmers untuk mengenal diri lebih jauh tentang dirinya mengenal Calmers diri. sendiri. Mm-mm, Nah, ini ada yang masukin question ke box ini, coba aku tampilin ya. mm-mm. Nah, gitu. Oke. Banyak orang bilang ketika kita berpikir negatif, maka akan kejadian di kemudian hari. Apakah benar? Nah, Nah, gimana nih? Menarik eh, nih. biasanya gini, ada kalau dalam mungkin Calmers atau Emma yang belajar psikologi mungkin tahu yang namanya self-fulfilling prophecy gitu, yang dimana kita ketika memikirkan sesuatu ya akhirnya kejadian membentuk kita seperti itu. Hmm. Misalnya kayak dibilang kayak kamu nakal, ya beneran nakal. Tapi balik lagi segala Oh, atau sesuatu itu, kayak gini ya, uh, Kak, yang misalkan kayak, itu dosennya bakalan nyapa gua nih. Udah uh, gua pura-pura pergi aja. Malah menjauh tapi tetap disapa gitu ya. iya iya. Jadi makanya kalau misalnya dilihat lagi, ketika memang sudah terjadi di kemudian hari, kadang pikiran manusia itu cenderung untuk mengkoneksikan apa yang pernah terjadi di masa lalu atau mungkin kita pikirkan Ah, keinget disambung-sambungin lagi gitu ya. kadang, keinget lagi, heeh. Ya, Apalagi atau jangan-jangan karena kemarin gitu. iya, heeh. Tapi ya itu balik lagi ke pemaknaan masing-masing sih. Maksudnya itu Hmm. juga nggak salah. Itu adalah sesuatu ya wajar, itu valid kok. Karena memang itu perasaan dan pikiran Kalmer sendiri gitu. Tapi jangan lupa Hmm. ketika memang ada masalah, ya apa yang bisa dilakukan ya tentunya menghadapi masalah tersebut. Untuk kecemasan ini Hmm. sendiri pun, pada prinsipnya untuk mengatasi kecemasan itu paling pertama adalah menyadari dulu, menyadari kalau misalnya memang punya rasa cemas itu wajar, rasa cemas itu normal, penyebabnya apa, dan apa yang terjadi dalam diri kita ketika cemas gitu. Hmm. Terus juga ada beberapa orang yang sering ketika cemas itu cara mekanisme dia menghadapi cemasnya itu either dia pakai distraksi, either dia kabur, atau terjebak dalam waktu. Istilahnya kayak mencoba memikirkan di masa depan yang belum tentu terjadi atau menyesali sesuatu yang Menduga-duga. menduga-duga atau menyesali sesuatu yang sudah lewat gitu. Dan Heeh. bisa juga
ada yang ketika cemas jadi bawaannya menyakiti diri sendiri. Artinya gini, bukan selalu menyakiti diri sendiri itu bukan berarti selalu self harm yang dimana cutting atau misalnya Hmm. ada kecenderungan ide-ide menyakiti secara fisik gitu. Tapi tidur berlebihan, makan Wah, berlebihan, tidur kurang, makan kurang, itu juga bentuk dari menyakiti diri sendiri. Misalnya hmm, merokok terus-menerus, minum minuman keras, atau konsumsi obat-obatan untuk menghilangkan rasa cemas, itu juga bisa jadi salah satu mekanisme yang belum tentu cocok atau belum tentu tepat. Karena kalau misalnya dilihat nih, kalau kita udah sadar, ketika kita hmm, berhadapan dengan cemas, apa yang kita lakukan ya? Apakah kita pakai sistem distraksi, misalnya nonton, tapi kita lihat lagi, sebenarnya nggak apa-apa distraksi itu, tapi kita lihat apakah hal yang kita lakukan ketika menghadapi cemas, sifatnya benefit atau jadi cost buat kita. Artinya gini, ketika merugikan kita dulu ya. merugikan diri sendiri atau bermanfaat. Misalnya nih, kalau misalnya Emma cemas mau ketemu dosen pembimbing besok hari gitu. Terus karena saking cemasnya udah nggak bisa mikir, oke aku nonton drama Korea dulu deh, oke aku scrolling Instagram dulu deh. Itu distraction. Jadi Oh, cost, jadi merugikan kalau misalnya ternyata Emma setelah nonton Korea, scrolling Instagram, itu nggak kembali sama tanggung jawabnya Emma. Jadi malah kayak ya udah diabaikan ya. ngelakuin itu. Heeh, heeh, jadi malah diabaikan. Jadi benefit kalau misalnya manusia tuh wajar kok butuh istirahat. Manusia wajar butuh self care. Manusia wajar butuh istilahnya pause button dulu, break dulu dari kepenatan Tapi dia. sejenak ya. Heeh, heeh. Tapi sejenak kan, kata kuncinya Iya, sejenak. Bukan berhenti terus tapi habis itu jadi terabaikan semua gitu. Ketika berhenti kita terus, udah tas si cemasnya masih dibawa terus gitu. iya, nah, jadi perlu disadari ketika memang oke kita memutuskan kita beristirahat sejenak, kita mau nonton dulu atau scrolling Instagram dulu. Gak masalah, Hmm, asal kita ingat bahwa yang kita mau lakukan itu mau kita arahkan jadi benefit, bukan jadi cost. Jadi oh, istilahnya nanti kalau udah nonton Korea, terus scrolling Instagram berjam-jam, terus tanggung jawabnya nggak apa dilakuin, kan itu ngerjainnya berdampak gitu. lagi. Itu berdampak lagi gitu. Jadi penting untuk menyadari rasa cemas yang dimiliki, pikiran, perasaan, perilaku, dan sensasi fisik yang muncul, terus juga apa yang kita lakukan, apakah Hmm, itu jadi benefit atau jadi cost buat kita, terus jangan lupa juga ketika misalnya kita lagi cemas itu kan kayak lagi ada badai itu di kepala kita. Kalau misalnya kita analogikan nih ya, kita lagi ada badai terus kita lagi di atas pohon. Gak mungkin dong kalau ada dari kejauhan ada badai datang kita diem aja gitu. Atau kita hmm, tetap berpegangan di situ gitu. Pasti kita akan turun, pasti kita akan cari tempat yang aman. Begitu juga dengan cemas. menghindari badainya ya. Heeh, heeh. Tapi tentunya menghindari untuk ke tempat yang aman, bukan menghindari terus habis itu naik ke pohon yang lain atau apa. Itu kan nggak membantu gitu. Pohon tetangganya ya tetap kena badai. Atau ke genteng, ya tetap aja kena badai gitu. Sesuatu ketika kita memang pikirannya lagi penuh dengan kecemasan, pasti akan sulit berpikir jernih untuk mengambil pilihan yang lebih wise, lebih baik, lebih Oh, bagus gitu. betul. Hmm. Penting untuk stop. Kadang orang itu suka lupa untuk stop dulu. Jadi keburu-buru, kesusu kalau kata Betul. orang Jawa. Maunya kayak ya udah gitu, terus-terus Oh ya, aja ditabrak ada gitu. orang panikan ya. Aduh, gimana dong gimana tapi pengennya Iya, iya. bergerak tapi kayak gimananya di otak gitu ya. Jadi memang untuk selain menyadari, penting untuk istilahnya memberikan space untuk diri sendiri, Hmm. untuk oke tenang dulu, itu biasanya dilakukan dengan cara grounding atau mindful breathing. Ini mungkin Calmers bisa lihat di IGTV-nya Di Calm, di bagian bawah-bawah ada panduan untuk mindfulness atau grounding relaksasi, aku ada. lupa. Grounding ada ya. Nah, untuk grounding, untuk mindful, biar badainya tuh tenang dulu. Badainya oke, surut dulu, diam dulu. Baru habis itu kita kembali lagi. Kita berikan jarak diri kita dengan rasa pikiran cemas kita. Dengan misalnya ya itu tadi mengakui, oke saya menyadari kalau
ternyata saya merasa cemas saat saya mau berhadapan dengan atasan saya, atau saat saya mau berhadapan dengan dosen pembimbing saya. Memberi jarak itu bisa dengan, ya itu tadi, saya menyadari, dibanding kayak kita ngomong, aduh aku cemas, aduh aku panik, itu akan beda feel-nya ketika diucapkan, saya menyadari kalau saya lagi panik sekarang gitu, saya menyadari Oh, kalau saya lagi cemas sekarang. Jadi ada lebih jaraknya. cool ya, lebih Heeh, cool. heeh. Maksudnya dikasih kayak, oke, ada kamu itu bukan rasa-rasa cemas atau pikiran cemasmu doang kok. Kamu itu suatu individu yang lebih dari itu. Bukan cuma dikendalikan sama cemasmu gitu. Jadi oke, Hmm. kita lepas dulu dari cemas kita, baru kita pilih. Oh, setelah ini apa yang harus aku lakukan ya? Tenang, untuk stop dulu itu tuh yang sering lupa gitu. Itu sih emang. Itu tips penting ya, Calmers ya. Mungkin Mm-mm, dari tadi kan aku juga baca ini komen-komen yang masih belum kejawab. mm-mm, Mungkin mm-mm, tadi ada banyak yang seputar insecure, terus mm-mm, tekanan gitu ngomong. Kalau bertahan di mm-mm. dalam tekanan itu kan mungkin stres ya kak ya, ada stres Stres, atau ada hal yang mm-mm, menekan lah intinya gitu ya. Mungkin mm-mm, mm-mm. bisa tadi ya, Calmers tips dari Kak Michelle adalah kita untuk berhenti sejenak gitu ya. Mm-mm. Berhenti Berhenti sejenak. sejenak untuk memikirkan, mungkin kalau kita nggak stop kita malah nggak bisa mikirin tuh jalan yang oh Mm-mm. baiknya gimana, atau mungkin malah jadinya tadi yang nggak produktif itu gitu ya kak. Mm-mm. 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 Nah, waktu kita udah 5 menit lagi nih Mm-mm. Nggak ngobrolnya kayaknya berasa harus ya. bentar Heeh. ya. Oke. Mungkin ini kali ya, em, pertanyaan yang tadi, maksudnya jawaban yang tadi menutup yang pertanyaan-pertanyaan Palmers yang belum kita jawab. Maaf ya kita nggak bisa bacain semua. Mm-mm. Nah Nah, mungkin itu aku mau kasih pesan ya. juga gitu ya buat Calmers gitu. Kalau misalnya dilihat-lihat nih, kalau kita analogikan hidup kita tuh kan kayak ada tujuannya gitu, ada goals-nya. Dan di sepanjang kita mencapai goals itu, mencapai tujuan hidup kita itu pasti akan ada sesuatu yang gak nyaman buat kita gitu. Kalau misalnya nih, kayak kita lagi mau pergi, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, terus kita naik bus, kendaraan umum, atau misalnya mobil ojek online gitu, terus dia menyetel musik atau lagu yang gak kita suka. Misalnya kayak, ih ini lagu yang ngingetin gue sama mantan, atau kayak, ih ini lagu yang kayak nyebelin banget gitu, yang kayak sering dipakai video yang gue sering denger gitu, jadi sebel gitu. Nah, tapi kan bukan berarti ketika kita lagi di mobil itu kita, ya udah kalau kita sebel kita turun gitu, kita berhenti, kita kayak Betul, ya udah, kabur. kan pilihan kabur gitu. Gak mungkin kan lagi di tol gitu misalnya kayak, Pak saya nggak suka lagunya saya turun gitu, kan nggak mungkin gitu. Atau kayak dan kita tahu misalnya bus atau mobil itu yang memang mengantarkan kita ke tujuan kita itu gitu. Jadi kan mau nggak mau akhirnya perlu berdamai, bukan mau nggak mau sih, perlu memilih untuk berdamai karena Supaya kita mencapai manusia goal. itu untuk mencapai goalnya gitu. Karena kita bisa minta misalnya drivernya untuk coba ganti lagunya gitu, atau coba deh matiin aja Pak gitu. Karena kalau misalnya dilihat lagunya ini yang aku ceritain ini adalah analogi pikiran-pikiran cemas kita. Jadi kita masih bisa kok, kita masih bisa kok jalan dengan rasa cemas, dengan pikiran cemas yang ada di kepala kita, tapi kita masih bisa survive, masih bisa untuk melakukan tindakan kegiatan kita sehari-hari. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa kita perlu mencoba untuk mengarahkan biar rasa cemas, pikiran cemas kita itu berguna buat kita, itu sih. Gitu Makanya ya kalau berteman dengan rasa cemas. kata kunci berteman di sini adalah kita bisa kok jalan berdampingan dengan si cemas ini, karena dia yang menghambat kita gitu ya. Iya, betul. Oke deh, itu mungkin bisa jadi highlightnya ya. Kembali lagi ke judul berteman dengan rasa cemas kita. Berteman dengan rasa Ya. cemas ya, oke. Sebelum kita akhiri, aku mau ini nih ngasih reminder untuk kata counselor kita minggu-minggu depan. Itu di tanggal 12 Agustus ada counselor Yohanes Wijaya membahas mitos dan fakta masturbasi. Lalu di 19 Agustus dengan counselor Tut Makfira kita akan membahas tentang loneliness, rasa sepi. Ya, mungkin kita lagi pandemi gini sering sepi ya. Terus 26 Agustus adalah memaafkan, melupakan dengan counselor Reza Falevi. Wah, udah dapat reminder nih. Oke, jadi untuk
webinar selanjutnya kita ada di tanggal 22 dan tanggal 27. Kamu bisa save the date, manajemen emosi, dan bahas toxic family. Itu konten yang rame. Mm-mm. Betul. Oke, makasih ya.